Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa, pendengar Persis TV yang Allah muliakan, syukur alhamdulillah pada tahun ini kita diberi kesempatan, diberi keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum Ramadan tahun 1445 Hijriah. Ikhwatu iman Persis TV yang Allah muliakan, saum Ramadan diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam pada tahun kedua Hijriah, hari Senin tanggal 2 pada bulan Sya'ban. Di samping diwajibkan bulan Ramadan pada tahun itu juga diwajibkan kewajiban-kewajiban yang lain, diantaranya zakat, wajibnya jihad, dan perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kalau kita melihat ditetapkannya syariat saum Ramadan, rukun Islam yang keempat ini agak unik dibandingkan dengan syariat-syariat yang lain. Kalau perintah syariat-syariat yang lain itu oleh Allah diperintahkan dalam berbagai surat, dalam berbagai ayat, secara terpisah dan tersebar dalam Al-Quran. Tapi kalau syariat saum Ramadan itu Allah menetapkan dalam satu tempat saja dan dalam satu paket, yaitu dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. Ada juga mufasir yang mengatakan satu paketnya itu sampai 188. Itu keunikannya. Nah, artinya bahwa saum Ramadan ini memiliki keistimewaan dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Para pemirsa Persis TV yang Allah muliakan, yang perlu kita waspadai, yang perlu kita cermati setiap kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, sejak awal penetapan syariat saum Ramadan sampai hari ini, itu tujuan diperintahkannya syariat saum Ramadan tidak berubah. Dari ayat 183, 184, 185, 186, dan 187 itu semuanya tidak berubah. Tujuan saum itu adalah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, ayyamam ma'dudah, diakhiri dengan in kuntum ta'lamun. Yang ketiga, dalam surah ayat yang ke-184-nya itu dengan ungkapan
la'allahum yarsyudun. Kemudian di 185-nya la'allakum tashkurun, dan yang terakhir adalah la'allahum yattaqun. Pemirsa versi yang Allah muliakan, sejak awal diperintahkan, tujuan saum itu yang tersirat dalam ayat-ayat tersebut itu ada 5, kurang lebih ada 5. Artinya, setiap kita melaksanakan ibadah saum, yang 5 ini harus tercapai. Sederhananya, kalau kita melakukan apapun, mengerjakan apapun, itu pasti ada tujuannya. Islam mengajarkan kita ketika kita akan melakukan satu perbuatan, itu harus ada perencanaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tandur nafsum ma qaddamat ligad. Jadi ketika kita akan melakukan satu perbuatan itu bagaimana rencananya? Setelah ada perencanaan, kemudian ada pelaksananya seperti apa? Bagaimana melaksanakannya? Nah, bagaimana pelaksanaannya seperti apa? Ini dalam rangka mencapai tujuan. Tujuan yang ingin kita capai dalam perbuatan itu, dalam melakukan sesuatu itu apa? Kalau kita melakukan sesuatu tanpa ingin mencapai tujuan, nah berarti kita melakukan satu perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya, yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau dengan demikian, nilai kita sebagai manusia, kalau dibanding dengan binatang, kalau dalam melakukan sesuatu tidak memiliki tujuan yang pasti, tidak memiliki target goal yang jelas, itu lebih berharga binatang daripada kita. Ya. Binatang asal makan, minum, istirahat, tidur, besok lusa mungkin akan harganya bernilai lain. Tapi kalau manusia hanya sekedar itu saja, hanya sekedar makan, hanya sekedar minum, tidur, dan hanya sekedar yang lain-lain, itu akan sangat rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu surah mengingatkan kepada kita, wal asri innal insana lafi khusrin, bahwa manusia itu kalau tidak memiliki tujuan yang jelas itu akan rugi. Nah, saum juga demikian. Kalau kita melaksanakan ibadah saum tujuannya tidak jelas, jadi goal selama kita melaksanakan saum itu tidak pasti, maka saum kita itu akan sia-sia. Hanya menahan lapar dan hanya menahan dahaga saja. Lapar dan dahaga saja. Banyak yang melakukan saum, tapi saumnya itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tapi sungguhnya yang namanya saum itu adalah menahan dari perkataan, perbuatan yang jelek dan yang tidak baik. Para pemirsa versi TV yang Allah muliakan, yang perlu kita cermati, yang perlu kita khawatirkan ketika kita melaksanakan saum Ramadan, dalam tujuan saum itu Allah menggunakan kata-kata la'ala. Itu yang harus kita khawatirkan. Dalam bahasa Arab, kata la'ala itu mengandung makna taroji. Yang pertama. Yang kedua, mengandung litawaki. Taroji itu ada pengharapan. Mengharapkan sesuatu yang baik. Kalau litawaki itu mengkhawatirkan sesuatu terjadi yang jelek. Jadi la'ala najihu, la'ala jaidan najihun. Mudah-mudahan jaid itu berhasil, sukses. Kalau litawaki itu la'ala
Zaidan maridun. Jangan-jangan Zaid itu sakit. Jadi ada rasa khawatir. Nah, karena kata la'ala itu artinya ada rasa khawatir, kemudian ada rasa pengharapan. Yang namanya pengharapan, yang namanya ada kekhawatiran itu ada dua kemungkinan, bisa iya, bisa tidak. Makanya kan terjemahnya itu la'alakum tatakun, la'alahum yarsyudun, la'alakum tashkurun, la'alahum yattakun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Semoga kalian menjadi orang yang bersyukur. Semoga kalian menjadi orang yang baik. Dan semoga mereka menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang kelima ini yang 4 itu menggunakan kata-kata la'ala. Kata-kata taroji, pengharapan. Yang mungkin iya, setelah pelaksanaan saum kita akan menjadi orang yang bertakwa. Setelah melaksanakan saum kita akan menjadi orang yang bersyukur, atau menjadi orang yang baik, atau menjadi masyarakat lingkungan yang baik, atau semuanya tidak tercapai, dalam artian gagal. Nah, yang menarik di 183 Allah menggunakan muhatabnya itu adalah orang kedua, tatakun. Semoga kalian menjadi orang yang takwa. Tapi di 187 itu Allah menggunakan kata-kata muhatabnya itu orang ketiga, la'alahum yattakun. Semoga mereka menjadi yang bertakwa. Artinya yang menjadi tujuan saum itu adalah baik untuk diri sendiri, menjadi baik untuk diri sendiri, kemudian baik juga untuk orang lain. Dalam artian mewujudkan pribadi yang soleh, juga mewujudkan sosial yang soleh. Itu saum. Jadi kalau tujuan ini tidak tercapai, berarti dalam pelaksanaan saum kita itu ada masalah. Ada masalah dalam pelaksanaan ibadah saum kita. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan syariat saum itu pada 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tanggal 2 Sya'ban. 1 Ramadan itu harus melaksanakan saum Ramadan. Bulan Ramadan. Artinya kurang lebih persiapannya 1 bulan. Tapi Rasulullah beserta para sahabatnya siap untuk melaksanakan saum Ramadan. Dengan segala aturannya, dengan segala konsekuensinya dilaksanakan. Nah, ini bisa terwujud karena selama kurang lebih 13 tahun itu Rasulullah SAW membina akidah, membina keyakinan, membina keimanan untuk umatnya. Itu kurang lebih selama 13 tahun. Ketika imannya sudah mantap, ketika keyakinannya sudah mantap, baru Allah menetapkan syariatnya. Diperintahkan saum, diperintahkan zakat, diperintahkan jihad, dan di tahun ke Senin tanggal 2 itu diperintahkan juga perpindahan. Nah, ini artinya bahwa karena tujuan-tujuan yang tadi itu saum itu adalah berat, maka modal kesiapan yang harus kita miliki itu harus benar-benar kuat, benar-benar kokoh. Dengan hanya 13 tahun saja, iman yang dimiliki oleh para sahabat itu sanggup untuk melaksanakan saum Ramadan, dan insya Allah itu ungkapan la'alakum tatakun, tashkurun, kemudian la'alakum yarsyudun, la'alakum yatakun itu tercapai. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah tujuan-tujuan yang tadi itu
selama kita melaksanakan saum Ramadan dalam usia kita hari ini, kalau usia kita hari ini misalnya 40 tahun, dipotong masa anak-anak dari mulai balik, kita melaksanakan saum sudah 25 tahun, dari usia 15 sampai 40 tahun, kira-kira rentang waktu 25 tahun, yang 5 tujuan itu apa saja yang sudah tercapai? Sifat-sifat ketakwaan apa saja yang sudah ada dalam diri kita? Rasa syukur yang bagaimana yang sudah kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari? In kuntum ta'lamun, pengetahuan ilmu apa saja yang kita upgrade, yang kita tingkatkan selama bulan Ramadan ini. In kuntum ta'lamun, semoga kalian menjadi orang yang berilmu. Artinya selama Ramadan kita harus terus meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan pemahaman kita. Rasulullah SAW saja selama Ramadan itu kan senantiasa terus tadarus dengan malaikat Jibril, memahami, menganalisa nilai-nilai Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Itu tingkat Rasul saja. Nah, sementara kita coba selama Ramadan yang sedang kita laksanakan tahun ini, dari sekian usia kita yang melaksanakan Ramadan, kira-kira tahun ini target pengetahuan apa yang ingin kita tingkatkan selama bulan Ramadan? Nilai-nilai takwa apa saja yang akan kita miliki selama bulan Ramadan? Kemudian apakah kita bisa menjadi orang yang benar, yarsyudun, setelah bulan Ramadan? Nah, ini tujuan-tujuan ini yang harus betul-betul kita capai, dan tentunya kita harus tetap waspada bahwa tujuan-tujuan ini bisa tercapai dengan catatan kita melaksanakan saum Ramadan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dalam perencanaannya kita akan melaksanakan saum Ramadan, pelaksana dalam actionnya, dalam pelaksanaan, ini pelaksanaan saum Ramadannya harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bagaimana saum yang baik itu? Kalau saum yang kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, namanya ghibah, namanya pikiran-pikiran jelek, namanya perasaan-perasaan sangka-sangka yang jelek, kemudian meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, meningkatkan amal soleh di bulan Ramadan dengan berbagai bentuknya. Nah, maka la'alakum tatakun, la'alakum tetashkurun, la'alahum yasyudun, la'alakum yatakun, itu besar kemungkinan akan tercapai. Karena mudah-mudahan kata-kata semoganya ini mudah-mudahan tercapai. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga mendengar semoga kamu lulus, semoga saya dapat diterima, semoga saya sehat, kan itu semoga. Tapi dalam kenyataannya ternyata tidak lulus, dalam kenyataannya kita ternyata tidak sehat, dalam kenyataannya kita tidak diterima kerja. Padahal itu diawali dengan kata-kata semoga dan mudah-mudahan. Nah, supaya tujuan kita ini maksimal tercapai, maka perlu diikhtiari dengan ikhtiar dengan usaha yang maksimal, optimal. Bagaimana kita laksanakan saum pada tahun ini dengan benar-benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semoga saum yang kita laksanakan pada tahun ini dalam kesekian kali di usia kita dapat menjadikan diri kita orang yang baik, memiliki nilai-nilai ketakwaan, dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu menciptakan masyarakat yang takwa, masyarakat yang baik. Demikian
yang dapat saya sampaikan. Para pemirsa versi TV yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan maghfirah dan rahmatnya kepada kita semua selama kita melaksanakan saum Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.